Bangsa yang besar adalah bangsa yang selalu menghormati dan mengenang sejarahnya. Ketemu lagi dengan aku, Nita Syanturi. Mungkin saya sudah beberapa lama ini tidak mengupload video ya kan yang indoor. Ya memang kita sedikit ada punya masalah karena editorku itu sakit ya kan. Aku nggak tahu dia sakit apa, tapi puji Tuhan hari ini dia sembuh. Jadi kami bisa bikin video lagi untuk memberikan informasi dan edukasi kepada semua penonton ya. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada semua yang telah subscribe aku. Kali ini saya mau bercerita tentang Batak punya perang. Kalau zaman dulu itu selalu ada peperangan kecil-kecilan, mungkin perang antar suku, mempertahankan sebuah wilayahnya masing-masing. Nah, Batak juga punya perang dan hampir masyarakat Batak itu hampir punah, tapi ada yang menyelamatkannya. Dan tahu kalian yang menyelamatkannya itu apa? Begu. Mau tahu selanjutnya? Tonton video saya ini sampai selesai. Bicara tentang suku Batak, seperti yang sebelum-sebelumnya saya katakan kepada kalian, bicara suku Batak itu semakin dibahas, semakin panas, dan semakin kita penasaran. Karena memang suku Batak itu sangat menarik untuk dipelajari, sangat unik gitu ya kan. Nggak bakalan habis untuk dibahas gitu. Jadi kali ini saya itu berbicara mengenai peperangan di dalamnya. Mulai dari asal-usul, sejarah dan peradaban hampir tidak satupun barangkali menjadi cerita yang utuh yang dapat dipercaya kebenarannya. Mengapa dan salah siapa? Tentu tidak ada pihak yang dapat dikatakan dengan kenyataan ini. Dan satu hal saya mau ingatkan kepada kita semua, bangsa yang besar adalah bangsa yang selalu menghormati dan mengenang sejarahnya. Jadi apapun yang menjadi sejarah kita itu, kita harus tetap menghormatinya, ya kan? Kita harus tetap melestarikannya, jangan itu menjadi suatu dendam terhadap suatu suku yang lain atau mungkin bangsa yang lain, sehingga kita merasa tidak suka terhadap suku dan bangsa tersebut. Jadi kan di sini aku mau menceritakan perang di tanah Batak dengan beberapa versi. Nah, perang ini bukan melawan penjajah ya, tapi perang melawan satu negara sendiri, satu bangsa sendiri itu ya. Yang pasti aku itu mengumpulkan dari beberapa sumber, lalu saya merangkumnya sampai sedemikian rupa. Menurut Samuel Hutagalung, dalam bukunya yang berjudul Zending, Rasisme dan Kolonialisme, orang-orang Batak Toba dulu mengalami banyak penindasan dan pergumulan era praagama. Bahkan dalam sebuah catatan awal melaporkan adanya migrasi dari selatan Tapanuli ke arah utara. Migrasi ini sebagai akibat serangan mematikan dari pasukan Padri yang dipimpin oleh Iman Bonjol bagi Batak Mandailing yang menolak menerima perintahnya. Besarnya migrasi dari selatan Tapanuli yang sudah dikuasai pasukan Padri memaksa Iman Bonjol melanjutkan serangannya ke arah utara Tapanuli, tempat berdomisilinya Batak Toba melalui Sipirok. Pasukan Padri di Sumatera Barat telah membantai saudara-saudara kandung mereka, kaum adat yang tak mau tunduk pada pemaksaan kehendak Tuanku Iman Bonjol, masuk menjajah tanah Batak dan kali ini dibantu oleh Batak Mandailing yang sudah menjadi bagian pasukan Padri. Raja Sisingamaraja ke-10 dipenggal oleh kaum Mojo atau Bonjol dan kediamannya di Bakara telah dihancurkan. Seorang saksi hidup, Marga Daulay dari Mandailing, melaporkan kebiadaban pasukan Padri. Tahun 1816 sampai tahun 1833 merupakan masa yang paling kelam dalam sejarah Batak, khususnya Batak Toba. Pasukan Padri menjajah dan menghancur leburkan suku Batak Toba. Pasukan Padri berhasil menang melawan orang Batak Toba. Diperkirakan sekitar 75% orang Batak Toba terbunuh, termasuk anak-anak dan perempuan. Sisanya 25%, yang tersisa adalah mereka yang melarikan diri ke hutan dan kelompok-kelompok yang tunduk pada pasukan Padri.
Kekalahan telak suku Batak Toba ini tidak membuat pasukan Padri berhenti menghancurkan tanah Batak. Pasukan Padri bermaksud menjadikan utara Tapanuli sama seperti daerah selatan yang sudah lebih dahulu tunduk kepadanya. Versi selanjutnya, seperti dikutip dari Tirto, disebut bahwa Mangaraja Ogan Parlindungan punya cerita menarik soal Haji Miskin, Haji Piobang, dan Haji Sumanik dalam buku kontroversialnya Tuan Kurau. Teror agama Islam Mazhabab Hambali di Tanah Batak kali pertama terbit pada 1964. Menurut Parlindungan, trio Haji itu adalah mantan tentara Turki ketika Turki berperang dengan tentara Napoleon. Intinya menurut Parlindungan, trio Haji ini adalah ahli perang. Mereka punya kawan dari Sulu Filipina bernama Haji Datuk On yang dalam ketentaraan Turki adalah kapten bawahan dari Haji Piobang. Ketika bertugas di Arab Saudi, para haji ini ditahan dan menjadi murid dari orang-orang Saudi penganut mazhab Hambali dan pelopor gerakan Wahabi. Di antara mereka bertiga, menurut Parlindungan, Haji Piobang menyandang pangkat tertinggi di kolonel di Kesatuan Janasari alias pasukan berkuda. Sementara Haji Sumansik adalah mayor pasukan artileri Turki dan Haji Miskin tidak mencapai pangkat hingga perwira. Di Minang inilah Haji Piobang membangun pasukan Padri. Parlindungan menyebut soal pembantaian dilakukan kaum Padri terhadap kerajaan Pagaruyung Istana Kuno Minangkabau yang dianggap sumber budaya Melayu. Istana ini menjadi korban serangan Tuanku Pasaman dan orang-orang Batak Mandailing oleh serangan pasukan Tuan Kurau. Kedua peristiwa ini lantas menjadi perdebatan antara Parlindungan dan Buaya Hamka. Jadi menurut Parlindungan ini, trio dari Haji ini dia melebarkan sayap sampai ke Tanah Batak untuk mengembangkan agama yang dibawanya dari luar. Jadi mereka pun di dalam beberapa versi, di dalam beberapa cerita mengatakan turut dalam andil peperangan di Tanah Batak. Menurut Franz Wilhelm Junghun atau naturalis doktor, botanikus, geolog, pengarang berkebangsaan Jerman yang meninggal di Lembang, Bandung, seperti dikutip Bungaran Antonius Simanjuntak dalam konflik status dan kekuasaan orang Batak Toba. 2.000 orang dari suku Batak Mandailing dan Angkola jadi korban. Simanjuntak menyebutkan tentara Padri menindas Tanah Batak dengan pedang dan membunuh rakyat yang tidak mau masuk Islam. Minangkabau melakukan invasi ke Tanah Batak dan melakukan pengislaman besar-besaran di Mandailing dan Angkola. Kerajaan Aceh juga berperan menyebarkan agama Islam di Tanah Karo dan Pakpak. Sementara Simalungun dipengaruhi Islam dari warga Melayu pesisir di Sumatera Timur. Invasi tentara Padri di Tanah Batak diyakini sebagai cikal bakal tersebarnya Islam secara meluas. Tidak tanggung-tanggung, sekitar 5.000 pasukan berkuda tentara Padri masuk ke Mandailing yang merupakan daerah perbatasan Sumatera Utara dengan Sumatera Barat. Tuan Kurau bernama Fakih Muhammad diberi kepercayaan memimpin pasukan ini mengenakan jubah putih dengan sorban di kepala khas Tuanku Iman Bonjol. Jadi kita nggak tahu ya kan, apakah yang melakukan serangan ini Tuanku Iman Bonjol atau Tuan Kurau, kita juga nggak tahu sampai sekarang ini. Usai menaklukkan Mandailing, pasukan Padri bergerak lagi ke utara. Mereka berencana menaklukkan Tanah Batak yang saat ini masih menganut keyakinan animisme. Di Sipirok, daerah perbatasan Tapanuli Selatan dan Tapanuli Utara menjadi tempat menyusun strategi dan menambah kekuatan pasukan. Tuan Kurau merekrut ribuan penduduk setempat yang sudah diislamkan. Pasukan Padri bergerak melewati Silantom, Pangaribuan, Selindung, dan terus ke Butar-Butar dan Humbang yang merupakan daerah pusat kekuasaan Sisingamangaraja ke-10. Di desa Butar, pasukan Padri bertemu dengan pasukan Sisingamangaraja 10. Dalam pertempuran Singamangaraja 10 tewas. Perlawanan memang dilakukan rakyat Batak, tapi pasukan Padri sangat kuat. Penyerangan ini mengakibatkan Tanah Batak banjir darah dan mayat bergeletak di mana-mana, hingga jumlah mencapai ribuan lebih. Penyerbuan Tanah Batak juga dipicu oleh adanya dendam lama keturunan marga Siregar
terhadap Raja Oluan Sorba di Banua. Dinasti Simangaraja yang pernah mengusirnya dari tanah Batak, Togar Natigor Siregar memimpin marga Siregar sampai mengucapkan sumpah yang diikuti oleh seluruh kaum marga Siregar, yaitu akan kembali ke tanah Batak untuk membunuh Raja Oluan Sorba di Banua segenap anak cucunya. Nah, jadi itu adalah versi-versi perang yang terjadi di tanah Batak yang sampai menghancurkan tanah Batak, yang sampai membunuh 75% dari komunitas orang Batak pada waktu itu. Tapi pada akhirnya perang Padri berakhir. Walaupun suku Batak itu kalah telak dengan pasukan yang datang dari Sumatera Barat, tetap mereka itu pergi meninggalkan tanah Batak. Itu bukan karena ada perlawanan, tapi perang itu mengakibatkan munculnya dampak yang sangat buruk. Banyak penyakit kolera yang bersumber dari gelimpangan mayat-mayat. Kala itu tidak ada obat penyembuh. Setiap orang yang terjangkit paling lama 2 atau 3 hari meninggal dunia. Dan berkelentawe, inilah asal mulanya ada istilah begu atuk. Jadi, dulu setiap ada yang terkena kolera, maka dibilanglah dia sudah dialang begu atuk karena proses meninggalnya sangat cepat. Jadi setelah ada begu atuk ini, pasukan Padri juga nggak luput dari serangan begu atuk, dan lambat laun mereka menarik diri dari perang pun berakhir. Jadi perang yang berakhir di tanah Batak itu bukan karena ada perlawanan yang seimbang dari tanah Batak melawan perang Padri, tapi itu karena adanya penyakit kolera yang disebut pada waktu itu adalah begu atuk. Kenapa disebut begu atuk? Karena memang proses kematiannya itu sangat cepat. Jadi Kanwe, itulah informasi yang kuberikan sama kalian itu mengenai perang di tanah Batak yang dilakukan oleh sebangsa kita sendiri. Jadi Kanwe, seperti yang aku bilang tadi, bangsa yang besar adalah bangsa yang selalu menghormati dan mengenang sejarahnya. Jadi itu hanya sejarah ya. Menurut kalian, mana cerita yang relevan dan yang paling akurat dan paling benar? Komen di bawah. Sekian informasi dari saya, dan jangan lupa Kanwe subscribe, like, dan di-share. Oke, horas, horas, horas.